Adik-adik, kita akan mencoba berbicara, berdiskusi, saya ngajarin juga ke kalian bagaimana jika terjadi transfer atau kalau secara umum kita kan mengenalnya istilahnya jual beli ya selama ini ya, jual beli antara induk anak. Kalau di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jual beli persediaan, ya sekarang adalah non current asset. Oke, jadi yang ditransfer di sini adalah non-current asset. Non-current itu berarti aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar itu ya long term ya. Jadi sama saja ini ya. Eh, long term asset. Eh, kita coba lihat di sini langsung ilustrasinya ya. Sebentar saya lihat dulu. Kita langsung ke ilustrasi. Nah, dari sini ya. Intercompany transfer of services. Jadi yang ditransfer itu adalah jasa. Services itu jasa ya. Jadi induk dan anak itu mentransfer jasa tertentu. Bang, bener bang lagi ngajarin gitu. PW aja bang ya. PW aja dulu bang ya. Oke, jadi ada intercompany transfer of services. Jadi yang dijual beli itu adalah jasa. Ada juga tanah, ya. Jadi yang tadi jasa ini tanah yang dijual dari induk ke anak atau anak ke induk, ya. Dan nanti yang tanah dulu ya. Kalau services ini gampang, ya mirip tanah, nggak usah terlalu kita bahas. Sekarang adalah intercompany land transfer. Jadi ada transfer antara perusahaan anak dan induk, ya itu tanah. Nah, mari kita lihat apa namanya? Mari kita lihat contohnya. Oke. Oke. Ini dia when related. Saya lihat dulu ya contohnya. Saya ke bawah, ini contoh yang selesai atau bukan, kita lihat dulu kalau. Oke, kita mulai dari sini aja. Lebih gampang dari sini ya. Nanti bisa dibaca penjelasannya di atas. Sekarang kita mulai membahas bagaimana menjual tanah dalam konteks downstream. Jadi dari induk turun ke anak, ya. Jadi dari induk perusahaannya ke anak. Jadi tadinya itu punya induk dijual kepada anak. Mari kita lihat, saya akan campur-campur ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. As in chapter 6 ya, seperti yang ditunjukkan di dalam bab yang ke-6, asumsikan bahwa Peerless itu membeli 80% saham dari Special Food, artinya dia memiliki 80% saham Special Food dari sejak tanggal 31 Desember 2000 untuk nilai buku yang 240.000. Jadi dia membeli untuk $240.000. And the fair value of special food non-controlling interest on that date is equal to book value of non mayoritinya atau minoritasnya itu memiliki 60.000. Jadi totalnya nanti kan 300.000 ya. 240.000 dimiliki special food dan 60.000 dimiliki oleh 240.000 dimiliki oleh Peerless sebagai induk, ya, memiliki special food, dan 60.000 oleh orang lain, pemilik minoritas. Terus lanjut. Asumsikan sepanjang tahun 2000X1 Peerless melaporkan income-nya yang terpisah itu sebanyak $140.000, ya. Dan dia juga mengumumkan 60.000 sebagai dividen. Special Food melaporkan anak perusahaannya ya melaporkan 50.000 income-nya dan membagikan dividen sebesar 30.000. Sebagai tambahan ya, khusus untuk contoh soal di bab ini dikatakan pada tanggal 1 Juli 2000X1
Peerless menjual tanah kepada Special Food sebesar 35.000, ya. Perhatikan di situ ya, Peerless. Peerless menjual tanah kepada Special Food sebesar 35.000. Peerless had original purchase, katanya si Peerless original itu awalnya purchase the land on January 1st, 20x1. Ya, jadi dia membeli awalnya tanah itu pada tanggal 1 Januari 2000X1, katanya harganya dibeli sebesar 20.000. Artinya kan dia untung 15.000 ya sebenarnya ya. Resulting in unrealized gain, jadi menghasilkan keuntungan. Perhatikan adik-adik ya di sini ya, kita masih terus menggunakan unrealized ya, karena kita harus menyadari betul itu belum terrealisasi karena ini adalah anak dan induk. Jadi laba itu tidak terrealisasi langsung gitu ya. Tidak terrealisasi. Jadi 15.000. Kapan ini terrealisasi? Itu nanti kalau Special Food berhasil menjual tanah itu keluar kan gitu ya. Special Food continue to hold the land through 20x1. Jadi si Special Food terus memegang tanah itu sepanjang tahun 2000X1. Maka di tahun 2000X1 apa jurnalnya? Di tahun 2001 ini jurnalnya jurnal standar ya. Yang pertama dari dulu kita sudah sudah paham ini ya, jurnal ini kan jurnal mengakui laba anak ya, labanya anak ya di sini ya. Ini labanya anak ya. Jadi katanya kan si Special Food mengumumkan labanya berapa? 50.000. 80% kan 80% itu miliknya si Special Food. Miliknya Peerless. Jadi 80% dikali dengan 50.000. Ya. Inilah dia ya. Ini masih berbeda konteks dibanding dengan kita membahas transfer tanah. Ini standarnya inilah. Lalu kemudian katanya kan si Special Food bagi juga dividen 30.000, maka 80% dari 30.000 itu adalah milik si Peerless sebagai induk. Makanya dia dapat cash 24.000 dan investment berkurang 24.000 karena tadinya kan sudah digabungkan ke investment semua nih waktu mengakui laba. Lalu kemudian 24.000 dari 40.000 itu kemudian mengurangi investment karena sudah dibagi dalam bentuk dividen. Gitu ya. Oke. Kemudian Oke. Under the fully adjusted, ini bisa dibaca nanti, itu awalnya. Nah, sekarang masalah kita adalah tanah ya. Artinya yang mau kita bahas ini sekarang tanah. Terkait tanah, under the fully adjusted equity method, dalam konteks metode ekuitas, dalam pencatatan metode ekuitas, Peerless menunda. Ya, jadi ini penting sekali untuk dipahami. Ya, Peerless menunda, ya, defers the entire $15,000. Jadi dia menunda pengakuan 15.000. Kenapa? Karena dia menjual memang 35, dia memang membeli 20, tapi itu anaknya. Artinya bisa aja itu transaksi kalau kita orang Medan bilang ece-ece gitu. Maka akuntansi memandang itu belum layak dipandang sebagai gain, sehingga di-diverse-lah dia dengan income. Kalau di debit kan itu kalau di debit dia kan berarti menunda. Kalau diakui kan dia di kredit ya. Waktu awalnya dulu itu diakui di kredit income-nya waktu penjualan biasa ya, dia jual 35. Tapi di akhir tahun dia harus kita koreksi dengan mendebitnya 15.000 gitu ya. Nah, kemudian investment in Special Food juga kita kurangi dengan mengkreditnya. Kalau investment kan dikredit dia berkurangnya, gitu. Jadi itu terkait dengan tanah. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, ini nanti bisa dibaca. Saya nggak usah jelaskan ini lagi. Tapi intinya adalah penjualan itu dia tunda. Nah, masuk nanti ke sini. Nanti adik-adik bisa lihat di sini ya, sambil belajar nanti persiapan nanti ujian lisan. Ke saya ada ujian lisan minggu depan. Ya, ujiannya nanti kita lihat Senin Selasa. Kalian yang sendiri yang milih waktunya, nanti saya persiapkan aja. Nah, jadi seperti ini ininya.
Ya, nah, nanti ini bisa dilihat karena ini semua sudah standar ya, sudah seperti yang dulu-dulu. Nah, waktu mengeliminasi gain-nya, ini yang kita gunakan ya untuk masuk ke sini. Untuk masuk ke sorry. Belum saya. Untuk masuk ke sini tadi. Ya. Ini oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang gimana kalau upstream? Ya, jadi upstream. Jualnya itu induk yang jual ke anak. Seluruh konteksnya sih sama ya. Artinya dibeli nanti dari luar 35.000, 20 dijual ke induk, dibeli 20 dijual ke induknya 35. Jadi ini anak yang membeli keluar ya. Berbeda kalau tadi. Kalau tadi kan induknya yang membeli dulu baru dijual ke anak. Kalau ini anak yang jual keluar. Kira-kira begini ininya. Nah, terkait dengan terkait dengan bagaimana mencatatnya, mari kita lihat di sini ya. Di sini ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Ya, mana dia? Nih ya, saya lihat mulai dari sini. The treatment of upstream, mudah-mudahan bisa lihat sini ya. Ini yang sedang saya bahas. Ya, the treatment of upstream sales may be illustrated with the same example used to illustrated downstream. Jadi kita akan menggunakan ilustrasi yang sama. In this case, special food recognized as $15,000. Jadi dia merecognize 50 gains from the selling the land. Jadi yang merecognize 15.000 kan awalnya kan dia akui keuntungannya karena dia memang jualnya kan 35. Special food menjual tanah itu ke induk 35. Sementara dia belinya dari luar 20. Jadi dia memang di awal ketika menjual tanah itu ke induk sudah mengakui 15.000 sebagai keuntungan. Itu yang mau kita nanti akan tunda, kita defer. Ya, peerless in additional, oke. Jadi itu akan menambah adik-adik ya. Yang 15.000 ini agak berbeda dengan yang tadi. Itu akan gain from selling the land to peerless in addition to the $50,000. Jadi itu akan menambah keuntungan 50.000 dari keuntungan yang memang mereka hasilkan tahun itu, keuntungan usaha 50.000 ditambah nanti 15 sehingga 65 lah nanti ininya keuntungan total mereka ya 65 yaitu dari keuntungan biasa mereka sebagai usaha itu 50 ditambah dengan 15 dari penjualan tanah tadi ya gitu. Dari situ kemudian dapat gini ya. Jadi yang kita akui nanti 80% dari 65 itu 52.000 ya. Nih. Jadi 52.000 ini adalah 80% dikali dengan 65.000. Ya. Diakui sebagai investment bertambah karena itu adalah laba anak yang dimasukkan ke induk sebagai bagiannya. Kemudian juga diakui income, tentu income. Nah, karena sebagian itu dibagikan sebagai dividen, tapi dividen kan yang dibagikan tetap 30.000 ya. Maka pengakuannya adalah 80% sama seperti tadi dikali dengan 30.000, hasilnya ya ini tadi. Ya. Oke. Kemudian mari kita lihat di sini. Nah, this entry are the same illustration of the downstream. Jadi seperti sama dengan yang tadi. The only difference is in the fully adjusted equity method entry to defer and unrealized gain. The difference is that the deferral it's only for peerless ownership percentage of special food. Jadi kita hanya menunda ya, perhatikan di sini ya, ini perbedaannya. Kita hanya menunda 80% saja. Kenapa? Karena ini upstream. Yang dimiliki oleh anak yang dimiliki induk atas anak hanya 80%. Hanya itu yang berhak kita tunda. Kalau tadi kan menjualnya induk ke anak. Ya, karena dia yang menjual, dia boleh dong menunda orang dia itu kan induk kan dimiliki induk sepenuhnya. Ini kan anak ini hanya kita miliki 80%. Jadi kalau anak jual ke kita,
20% itu sah itu. Karena itu punya orang lain, tanah itu 20%. Sehingga 80% aja yang berhak kita tunda, yaitu 80% dari 15.000 itu. Jadi ini ya, ini dia. Ini 12.000 dari 15.000 dikali dengan 80%. Ini yang kita tunda. Ini yang berbeda dengan yang tadi di atas. Kalau yang tadi kan semua kita tunda 15.000. Gitu ya. Nah, itu nanti yang kalian harus memahami ya, artinya merasakan lah, oh iya ya ditundanya segini gitu. Itu mungkin yang perlu untuk di rumah agak dipahami lah ya, supaya nanti gampang ininya. Oke. Kenapa gini? Oke. Oke. Jadi ya. Nanti ini perhatikan angka-angka ini masuk ke buku besar ya. Ini gampang kalau ini. Nanti kalian tinggal lihat dari atas gimana, dari mana 240, dari mana 52, dari mana 24, 12. Itu kan semua yang kita ceritakan di atas tadi. Nah, kemudian masuk ke sini, angkanya cuma beda itu deh. Tadi ini jadi di, di apa namanya? Ditundanya itu sebesar yang kita bicarakan tadi, kita hitung tadi. Ya, ini juga ini nanti ini. Itu ya, nanti bisa dilihat di situ ya. Intinya kira-kira ngitungnya begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita mengeliminating the unrealized gain after the first years? Jadi di tahun kedua, tahun keduanya sekarang nggak mau kita lihat. Ya, sebentar saya cari. Eliminating the unrealized gain after the first years. In the period in which unrealized profit arise from intercompany sales, worksheet elimination entry are used in the consolidation process to remove the gain. Jadi perhatikan ya, pada periode di mana profit itu belum unrealized, artinya tanah itu dijual kepada induk ataupun kepada anak, tapi anaknya ataupun induk yang menerima penjualan masih memegangnya selama itu terjadi, itu yang kita sebut dengan unrealized ya, masih laba itu belum direalisasi ya. Ada yang coba yang mic-nya hidup dimatikan ya, saya agak susah mengakses tombol mic-nya. Ya, jadi itu kita lakukanlah consolidation process untuk meremove-nya. Meremove gain atau loss, kalau misalnya loss ya, yang dicatat oleh si seller, siapa penjualnya, bisa jadi induk atau anak. Yang pasti dia harus meremove itu, karena itu nggak benar, gitu. Belum sah gitu loh, masih antar mereka yang jualan. When Peerless defer the gain on its book in the year in the internal asset, jadi ketika Peerless menunda pengakuan laba pada bukunya pada tahun di mana aset itu dijual ya, internal asset disebut nih, lihat ya, perhatikan baik-baiknya, internal asset sale. Jadi dipandang itu penjualannya masih internal karena memang antara induk ke anak. The decrease in income from special food offset the gain on sale on its book value. Jadi kenaikan income itu akan mengoffset, apa ya, offset itu menutup ya. Jadi itu. Or when the gain and income from special food account were close out return earning. Jadi dia nanti kan larinya ke return earning ya. Nah, di sini hence peerless return earning at the end of the year of internal land of land sale is correct, karena udah kita benerin, udah kita koreksi kan dengan jurnal yang tadi kita bahas di atas. Ya, gini.
Nah, masalahnya adalah gini. Each period thereafter, while the purchasing affiliated hold the asset, the reported asset balance and the shareholder claim to the selling affiliated adjusted remove effect of unrealized gain or loss. Jadi itu terus-terusan dilakukan. Ya, terus-terusan dilakukan selama aset itu belum terjual. Kalau yang satu lagi yang upstream seperti ini. Kalau ini kan yang downstream yang di atas tadi ya, yang ini downstream, ini upstream. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau aset itu dilepas? Kalau tadi kan begitu, terus sepanjang aset itu belum dilepas, maka cara mencatatnya seperti yang tadi kita diskusikan di awal sekali, ya, tidak ada perbedaan, bentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kalau aset itu kemudian dilepas? Jadi siapapun yang memilikinya melepas gitu. Jadi kalau induk jual ke anak, anak menjualnya keluar. Atau kalau anak yang jual ke induk, ini sekarang induknya menjual keluar gitu ya. Mari kita lihat. To illustrate the treatment of unrealized intercompany profit once the transfer asset is resolved, jadi ketika aset itu dijual kembali, assume that Peerless purchase land from outside. Jadi ini kita ulangi ya. Asumsikan bahwa Peerless berarti induk ya, membeli tanah itu dari luar 20.000 pada tanggal 1 Januari 2021 seperti yang tadi. Lalu tanggal 1 Juli dijual 35.000 kepada anaknya, itu Special Food. Kemudian subsequently sells a land to outside party. Jadi dijual ke pihak lain di 1 Maret 2000 X5. Jadi sepanjang 2000 X1, X2, X3, X4 seperti yang di atas itu mencatatnya setiap tahun selalu diulang begitu. Nah, sekarang pada tanggal 1 Maret 2000X5 tanah itu akhirnya dijual oleh si Special Food ke pihak luar, ini kepada orang yang tidak lagi berhubungan dengan perusahaan. Ya, ini pihak luar. Kalau ini kan sebenarnya masih sama ya. Ini pihak luar, tapi kalau ini kan satu perusahaan nih mereka. Jadi waktu jual ini ke sini nih, ini belum ada artinya gitu loh. Karena masih cuman pindah dari induk ke anak. Nah, yang berarti itu kan adalah ketika dibeli 20.000 dan ketika dijual keluar 35. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Yang keluar juga sudah dijual. Nah, kalau yang keluar sudah dijual, itu berbeda. Kita harus mengakui, nggak boleh lagi ditunda, nggak boleh lagi di-defer. Apalagi yang mau kita defer, orang tanahnya memang udah terjual kan gitu ya. Jadi harus kita akui ini. Inilah yang harus kita akui. Investment in Special Food sebesar 12.000 harus diakui. Ya, income from Special Food 12.000 harus diakui. Ya. Jadi ya, Special Food recognized gain on the sale in the outside party. Ya. From consolidation, however, gain sorry, sebentar. Saya kayaknya ada yang belum jelaskan. Oh, sorry. Bentar ya. Tanah itu dijual ke pihak luar adalah 45, itu saya belum jelaskan ya. Jadi Special Food recognize a gain on the sales. Jadi Special Food mengakui penjualan tanah itu adalah 10.000 karena dia tahunya kan tanah itu dia beli 35 lalu dijual 45, maka dia akui 10.000. From a consolidation viewpoint, jadi kalau kita ngelihat ini dari sudut konsolidasi, keuntungannya adalah 25. Dulu 15, sekarang tambah 10, jadi 25. The difference between price at will land left the consolidation entity 45.000 and the price each land enter consolidated entry adalah 20.000. When it was originally purchased by Peerless would record an equity entry on its book value seperti ini.
ya. Ya, jadi dia mereversal, ya, membalikkan pengakuan tadi yang 12.000. Ya. Flow berat juga nih. Oke, gitu ya. Nah, sekarang sebentar, kayaknya ada yang miss tadi. Ntar ya. Saya Bentar, kayaknya ini ada kesalahan deh. Dia ini jurnal 10 ini kan upstream ya. Sementara di sini dia bilang dia membaliknya jurnal 10, jurnal ini agak ada yang bermasalah di sini ya dia. Oh, nanti hati-hati. Ini kan seolah-olah downstream ya. Peerless purchase. Oh iya, betul-betul. Ini upstream ya. Upstream, maaf. Saya salah tadi. Enggak ya. Peerless purchase land from the outside. Iya. Ini seolah-olah downstream, tapi ininya upstream ini. Sorry. Agak kena. Saya baru sadar bukunya, makanya tadi saya agak bingung. Ini upstream ini. Iya, karena dia membalik jurnal 10 ini, perhatikan ya. Jurnal 10 lihat di atas. Jurnal 10 itu adalah upstream. Padahal ceritanya ini semua cerita ini semua downstream cerita ini. Ya. Agak sedikit terbalik ya. Nanti kalau mau lebih lengkap sih bisa pelajari di contoh soal aja, nanti gimana, ada contoh soal yang saya bagi di situ, upstream sama downstream. Tapi cuman ini kok, hanya terbalik kalimat aja ini. Oke. Gitu ya. Saya rasa itu ya untuk menjual tanah. Itu relatif mudah. Ini sekarang kita masuk ke yang susah. Yang susah ini adalah yang dijual itu antar induk sama anak itu adalah aset yang didepresiasi. Jadi seperti gedung dan lain-lain. Jadi bukan tanah. Kalau tanah kan kita nggak ada depresiasi ya. Sementara kalau gedung itu harus kita depresiasi. Ya. Jadi bagaimana caranya? Karena begini, apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ketika tanah itu, bukan tanah, ketika gedung atau apapun itu yang sifatnya didepresiasi, kita jual kepada induk ataupun kepada anak, dia akan mengubah dasar depresiasi. Jadi misalnya gini, kita punya gedung, nilainya 500 juta. Kita jual ke anak kita jual 600 juta. Kan perhitungan depresiasinya jadi berubah. Padahal seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, dalam penjualan atau transaksi antara satu grup, induk anak, anak induk, atau anak ke anak yang lain, itu transaksi itu kita anggap tidak terjadi dalam sudut pandang konsolidasi. Nah, padahal dengan cara itu mereka sudah beberapa kali sudah menghitung berbeda, ya. Jadi sudah menghitung berbeda. Berbeda artinya dasar depresiasi berbeda, semua berbeda. Karena tadi anak sudah menjual ke induk atau induk jual ke anak, padahal dalam sudut pandang konsolidasi, penjualan itu kita anggap tidak ada. Kalau tidak ada, maka perhitungan depresiasi yang sudah dilakukan oleh pihak yang membeli, ya,
itu harus kita koreksi. Kan jadi ribet ya. Itu yang mau kita coba lihat. Nah, mari kita lihat ya. Mudah-mudahan ini sempat paling tidak satu sisi ya, nanti paling tidak satu downstream ya. Nanti upstreamnya nanti kita lihat. Ini saya tiba-tiba diajak rapat lagi sama BPKP tentang ada pemeriksaan forensik di jam 10, makanya saya bingung. Padahal tadi saya sudah jadwalkan di kita jam 10 untuk pertemuan ke-13, tapi nanti kita coba lihat ya. Mudah-mudahan waktunya nggak panjang nanti. Setidaknya kita selesaikan dulu downstream ini. Ya. We now modify the peerless product and special food example to illustrate the downstream cell. Jadi kita akan memodifikasinya. Asumsikan bahwa peerless menjual equipment. Equipment ini kan salah satu contoh dari ini depreciable asset ya. Ini yang kita bicarakan ya. Depreciable asset itu bisa equipment, mobil, gedung. Nah, yang kita ambil ini sekarang equipment. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2001 seharga 7.000. Jadi dia membeli equipment, si Peerless menjual equipment kepada Peerless 7.000 ya, ini kepada Peerless menjual kepada Special Food. Equipment itu dulu dibeli Peerless dari luar 9.000. Apakah untung atau rugi? Tunggu dulu nanti kita lihat. Karena kan kalau ini aset yang didepresiasi 9.000 ini kan sudah didepresiasi. Kita lihat nanti nilai bukunya berapa. Oke. Nah, the equipment originality cost-nya 9.000. Jadi awalnya ada 9.000 ketika dibeli pada tanggal 31 Desember 2008. 3 tahun sebelum dijual. Jadi 3 tahun sebelum dijual Peerless kepada Special Food gitu ya. Itu nilainya dulu 9.000 dibeli. Asumsikan bahwa equipment itu has been depreciated, setelah didepresiasi ya, sambil kita baca bahasa Inggris ini ya. Adik-adik katanya bahasa Inggris jelek-jelek semua ya. Saya kemarin dapat laporan juga dari orang entry ya. Assume that equipment has been depreciated based on the estimated useful life 10 years. Jadi dia sudah didepresiasi sebesar 10 sudah didepresiasi atas dasar asumsi awalnya 10 tahun dan sudah depresiasi tentu 3 tahun kan, karena sudah 3 tahun dimiliki dengan menggunakan metode straight line tanpa nilai sisa. The book value of the equipment immediately before the sale computed as follow. Jadi nilainya segini. 9.000 kan dulu ya, 9.000 dibeli, berarti penyusutan setahunnya berapa? Ya 900, karena kan ini 9.000 dibagi 10 tahun. Sudah 3 tahun disusutkan, ini 3 tahun, maka 9.000 dikali 300, ini 2.700. Jadi walaupun nilai asetnya dulu 9.000, sekarang sudah disusutkan 2.700, maka nilai aset itu sekarang adalah ini. Ya, nilai asetnya adalah ini. Ya, 6.300. Oke. Nah, dijualnya berapa? Dijualnya tadi kan kita udah lihat dijualnya 7.000, maka kan sebenarnya untung. Dijualnya untung. Hari kita lihat book value-nya kan 6.300. Maka ada gain 700 ini ya. Gain-nya 700 karena dijualnya 7.000, nilainya adalah 6.300, maka gain-nya 700. Oke. Special Food record the purchase equipment seperti ini. Jadi dia si Special Food itu waktu terima equipment itu terimanya seperti ini. Dia catat equipment dia bertambah 7.000, cash-nya berkurang 7.000 untuk membayarnya tentu. Special Food does not depreciate the equipment during 2000X1. Dia tidak mendepresiasi sepanjang tahun 2000X1 karena dia kan memang membelinya udah akhir tahun. Sehingga dia nggak mendepresiasi di 2001. Artinya di 2001 kita tidak perlu memikirkan masalah perbedaan depresiasi karena memang membelinya di akhir tahun. Because its purchase equipment is very end of 2000X1, sangat di akhir tahun. However, Peerless does record depreciation expense on the equipment for 2000X1. Jadi Peerless yang mencatat untuk tahun 2001 because it hold the asset until the end of the year. And 2000X1 depreciation expense is recorded to prior calculating the gain on sales shown above. Jadi di tahun 2000X1 dia masih menggunakan depreciation expense yang standar. Yang standar itu apa? Ini 900, yaitu yang nilai asalnya tadi 9.000 dibagi dengan 10 tahun. Ya, di 2000X1 karena dia belum berpindah aset. Nah, kemudian dia berpindah aset.
Nah, Peerless also record the sale. Jadi dia mencatat sale itu seperti hitungan kita tadi. Ya, hitungan kita tadi adalah dijual 7.000, maka dia dapat kas 7.000. Accumulated depreciation-nya 900 dikali 3, itu harus kita hapuskan. Ini, ya. Kemudian equipment-nya kita hapus bukukan original cost-nya yang kita beli dulu. Nilai equipment itu kan dicatat di buku tetap 9.000 dengan accumulated depreciation 2.700. Maka selisihnya itu menjadi gain on sale of equipment sebesar 700. Oke. Kemudian in addition, Peerless record the normal fully adjusted entry method and jadi gini. Ini yang standar ya. Kalau ini kan kita sudah tahu semua karena Special Put melaporkan laba 40.000 maka 80% itu milik si Special Put dan kemudian milik Peerless dan kemudian ada pembagian dividen sebesar 30.000, 80%-nya adalah milik si Peerless. Oke, itu saya nggak usah jelasin ulang. To ensure its income to 2000x1 is correct under the fully adjusted equity method, Peerless also defer 100% of the gain. Jadi dia menunda 100%, karena ini kan downstream ya, maka keuntungan itu seluruhnya sebesar 700 dia tunda. Ya, dia tunda ini. Jadi income from Special Put dia koreksi dengan dia koreksi dengan mendebet income, investment juga dia kredit. Ini mengkoreksi. Jadi masing-masing income-nya kurang 700, investmentnya kurang 700. Karena belum layak dia mengakui itu, karena jualnya kan cuma induk ke anak. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini buku besarnya, nanti pelajari ya, kalau udah belajar mandiri, pelajari ini buku besarnya dari mana angka-angka ini ya. Tapi yang pasti itu yang kita ceritakan di atas. Ini juga nanti kalian pelajari, ini juga yang kita ceritakan di atas. Ini juga yang kita ceritakan di atas ya. Jadi saya nggak akan ngulangin konsep-konsepnya yang penting. Ini semua dari atas kita ceritakan. Oke. Nah, ini juga udah berkali-kali dari mulai awal dulu ini, gedung ya. Saya nggak usah ulangin lagi. Nah, sekarang buku besarnya ini. Buku besar. Kertas kerja. Jadi ada kertas kerja konsolidasi. Coba lihat di sini ada ini. Ya, ini harus dilihat nanti ya. Ya. Terus ada ada 2.700, ada 2.000. Tolong nih mic-nya. Siapa yang itu? Coba diperhatikan mic-nya. Supaya nggak mengganggu nanti record-nya. Oke. Ini buku besarnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Satu, ini yang baru kan di bab ini adalah ini. Jadi gain on sales itu kita hapus 700. Ya, ini di kertas kerja konsolidasi ya, building and equipment kita kurangi 2.000. Kenapa kita kurangi? Karena dalam sudut pandang konsolidasi tanpa dikoreksi ya, maksudnya ya masih digabungkan. Sekarang nilai dari equipment itu adalah 9.000. Kenapa? Karena dulu Special Put menghapus 7.000, dia hapuskan karena jual, tapi si Special Put mengakui 9.000. Padahal kalau kita maaf, salah. Kita koreksi dulu ya. Kenapa harus kita koreksi 2.000? Ya, karena memang dia harus maaf. Dulunya Peerless kan membelinya 7.000. Kemudian dijual ke anak. Sebentar, kok jadi salah ya? Building and equipment di building and equipment. Building and equipment di Oh iya, betul. Iya, yang pertama tadi yang betul, saya salah. Dulunya kan dia tuh beli 9.000 ya, 9.000. Si Peerless membeli 9.000. Waktu dia jual, ini kan dihapuskan dari buku. Kemudian Special Put mengakuinya 7.000. Ya, kita masih belum mempertimbangkan nih sekarang depresiasi. Maka secara pembukuan asetnya itu sudah berubah dari 9.000 menjadi 7.000. Nah, seperti yang kita tahu dalam sudut pandang konsolidasi ini kan dianggap tidak terjadi transaksinya. Maka kita naikkan 2.000. Kita naikkan 2.000, accumulated depreciation-nya kita kembalikan dengan mengkreditnya kan, accumulated depreciation kita naikkan kembali lah, yang tadi sudah dihapuskan. Tadi kan sudah dihapuskan ini waktu menjual. Waktu Peerless menjual ke anak, 2.700 ini sudah dihapuskan. Sekarang kita hidupkan lagi dalam sudut pandang konsolidasi.
Nah, itu yang masuk ke dalam kertas kerja konsolidasi yang tadi sudah ada di atas ini. Ya, di sini dia 2.700. Ya, ini 2.700. Ya, di situ dia dikoreksi. Oke. Nah, kemudian di tahun 2000X2 ya, separate company entry di tahun 2000X2. Sekarang sebelum kita bicara 2000X2, kita harus tahu dulu masalahnya apa sih di 2000X2? Itu sekarang. Masalahnya apa di 2000X2? Masalahnya adalah dasarnya si special put menyusutkan berbeda dengan dasarnya si peerless seandainya equipment itu nggak dijual. Dulu kan dia selalu menyusutkan kan 900 kan per tahun gitu ya, 900 per tahun selalu begitu kan, karena 9.000 dibagi 10, 900. Masalahnya, si special food sekarang menyusutkannya 1.000. Karena apa? Dia menerima aset itu 7.000 dan dia mengatakan ini asetnya masih bisa kami pakai 7 tahun lagi. Jadi dia penyusutannya 1.000, 7.000 per 7. Padahal dulu seandainya equipment itu tidak dijual, itu cuma 900. Nah, ini kan jadinya akan perlu kita koreksi kalau kita tetap memegang prinsip semua transaksi antara satu grup itu dianggap batal. Kira-kira gitu ya, dianggap nggak ada. Maka kita harus mengembalikan bahwa penyusutan seolah-olah tetap harus 900 dalam sudut pandang konsolidasi ya, tidak jadi 1.000. Ya, sudut pandangnya konsolidasi. Kalau sudut pandangnya si special food, ya dia tetap, pembukuan dia tetap 1.000. Kita nggak mengoreksi pembukuannya special food. Kita mengoreksi pembukuannya gabungan, ya, pembukuan gabungan, yaitu si konsolidasi. Ya, ini. Peerless di tahun 2000X2 ya, di tahun 2000X2 katanya labanya adalah 74.000, 80%-nya milik si Peerless. Ya, ini seperti ini. Ini nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ini hanya perkalian 80% miliknya, 80% kemudian dibagi sebagai dividen. Masalah kita adalah terletak di sini. Masalah kita terletak di sini. Jadi ada perbedaan, ya. Perbedaannya itu nanti 100. Extra depreciation-nya itu 100. Ini yang harus kita koreksi. Kita koreksi dengan cara apa? Dengan cara ini, jurnal nomor 21. Investment in special food harus kita kurangi 100. Ya, investment in special food kita kurangi 100. Income from special food kita kurangi 100. Lah, kenapa income-nya kita kurangi 100? Karena depresiasi yang terlalu dikurangi, ditambahi, maaf. Ya, investment ditambahi dengan mendebit, income-nya ditambahi dengan mengkredit. Kenapa kita tambahi? Karena dasar penyusutan digunakan special food itu adalah 1.000. Karena 1.000, seharusnya berapa? 900. Berarti kan labanya jadi kurang karena bebannya kelebihan. Maka kita balikkan jadi laba. Naiklah 100 masing-masing income dan from special food. Seperti itu naik kira-kira. Oke. Itu ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Saya rasa kita selesaikan aja dulu ini ya. Nanti kita lihat apa yang kita bicarakan di jam 10 ya. Tapi kita selesaikan aja, nanggung juga. Jadi kalau upstream, nanti ini adik-adik bisa lihat ya satu-satu ya. Pelajari nanti satu-satu ya sampai nanti ke sini ya. Ini semua yang sudah kita bicarakan tadi. Sekarang masalahnya adalah, yang perlu saya jelaskan adalah hal seperti ini ya. Hal seperti mana ya tadi saya kayaknya agak banyak saya lompati. Hal seperti ini akan berlangsung ya, ini akan berlangsung terus sampai tahun ke-7, terus-terusan tiap tahun seperti itu. Sampai aktiva itu equipment itu betul-betul sudah full depreciated. Jadi sudah nol nilainya. Itu terus kita lakukan. Ya. Nanti ini diperhatikan kalau ini ya, ini diperhatikan ya. Ini juga udah saya nggak usah jelaskan. Nah, ini ya, ini buku besarnya. Ya. Ini akan terus terjadi seperti itu. Ya. Ini juga accumulated depreciation sama depreciation expense harus kita kurangi. Kenapa? Karena accumulated depreciation jadi lebih 100.
Dulu kan 2.700, sekarang jadi ditambahi 1.000, itu harus kita kurangi 100. Depreciation expense juga kita kurangi 100 dengan mendebetnya. Jadi seolah-olah kita mengembalikan semua ini kembali tidak terjadi transaksi, kira-kira gitulah ininya ya. Nah ini investment special food kita kurangi 700 ya karena berlebih, building and equipment 2.000, ini terus kita lakukan seperti ini. Ya, seterusnya seperti ini di tahun 2000X2, 2000X3, 2000X4, nanti seperti itu kita lakukan seterusnya. Ya. Non controlling interest juga ya gitu ya, ngaruhnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang mungkin ada yang perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan misalnya gini, when ada perubahan umur setelah, tapi ini nggak usah lah ya. Sekarang gimana dengan upstream? Ya. The treatment of unrealized profit, ini ya, yang saya sedang baca itu ini. Ya, the treatment of unrealized profit from upstream intercompany sales is identical, jadi sama to that downstream sales, except kecuali that unrealized profit at subsequent realized must be allocated between the between controlling, ya artinya kita sebagai induk dengan si non controlling dibagi, itu aja bedanya. Jadi kalau dia upstream, kita nggak bisa mendefer keseluruhan, nggak bisa menunda 100% seperti yang sudah kita bicarakan waktu downstream tadi. Nah, jadi kita cuman ini apa ya? Ini contoh yang tadi. Ini yang tadi ya. Ini nanti boleh dilihat. Ini masih downstream ini. Ya, 2001, 2002, 2003 yang saya katakan tadi ya, 2004 nanti bisa dilihat sini ya, 2005, 2006 sampai dia habis. Oke, kita lanjutkan yang downstreamnya. Nah, bentar ya. Jadi ini including gain. Jadi ini kita coba. Ini agak lompat ya. Adik-adik nanti hati-hati waktu membacanya. Ini figur 78. Ini untuk contoh kasus kita yang tadi di atas. Upstream belum di sini. Jadi ini agak lompat. Jadi ini bukan halaman berapa nih namanya nih ya? Halaman ini bukan untuk ini, bukan untuk yang ini, bukan untuk ini ya. Nanti hati-hati di situ. Oke, nah sekarang ini kita upstream sekarang. Jadi upstreamnya mana di sini ya? Oke, dari mulai sini saya akan coba baca mulai dari sini. Oke, nanti diperhatikan situ ya. Kita lihat. We illustrate that upstream sales using the same example. Ya, kita akan menggunakan contoh yang sama seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk contoh downstream. Asumsikan bahwa Special Food menjual equipment ke Peerless seharga 7.000 pada 31 Desember 2001 dan melaporkan total income-nya 50.700, 50.000 tambah dengan 700 keuntungan dari si penjualan tanah tadi. Ya, termasuk itu yang 700 ini dia ya. Special Food originally purchase the equipment 9.000. Jadi 9.000 3 tahun yang lalu sama lah ya dengan contoh yang tadi. Ini juga sama, saya nggak usah harus ulangin, sama 9.900 kali 3 2.700. Cuman ini terjadi di Special Food. Kalau tadi kan terjadi di Peerless ya. Ini kan tadinya Special Food sekarang. Tadi Peerless di contoh kita yang awal, Peerless yang memilikinya, membeli dari luar. Kalau ini Special Food yang memilikinya dan mau menjualnya kepada Peerless. Oke, ini separated income terpisahnya ini depreciation expense, accumulated depreciation 900 sama ya, 9.000 dibagi 10 tadi. Cash accumulated 2.700 ini sama, nggak ada perbedaan. Ya. Nah, sekarang dijual kepada Peerless, equipment pada cash sama dengan yang tadi, bedanya ini adalah buku Special Food, kalau tadi adalah buku Peerless. Lalu ini laba biasa, pengumuman laba biasa ya, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu perhitungan-perhitungan ini ya, perhitungan pembagian laba tahunan ini dari 50.700 ya dikali dengan 80% karena untungnya itu
untungnya Special Food kan tadi 50.000 ditambah 700. Maka induk akan mengakuinya 50.700 dikali dengan 0,8. Cashnya ini 30.000, kalau cashnya kan dari dividennya 30.000 dapatnya 80%. Oke, sekarang finally under the fully adjusted equity method. Nah, yang berbeda di sini saja. Jadi nanti ada yang bedanya di sini. Kenapa berbeda di sini? Karena kita tidak punya hak untuk mengakui 700 ini sepenuhnya. Yang bisa kita tunda, ya, yang kita tunda ini penundaannya, yang bisa kita tunda defernya, ya, yang defernya 80% dari yang memang selisih itu. Jadi 80% dikali dengan 700. Sehingga 560 lah yang bisa kita tunda. Kita nggak bisa menunda keseluruhan seperti waktu tadi downstream. Ya, nanti itu yang coba direnung-renungkan di rumah. Mungkin itu salah satu pertanyaan yang mungkin saya tanyakan waktu ujian lisan kepada kita. Kenapa sih itu berbeda? Gitu. Ya, nanti dari tingkat jawaban yang kalian berikan, kedalamannya saya bisa mengukur tingkat pemahaman. Oke, ini bisa dilihat di sini. Nah, ya, ini standar, ini standar. Bedanya cuma tadi itu aja, 560 itu. Oke. Sama di tahun-tahun berikutnya juga begitu. Silahkan dibaca aja dulu di materinya, dibaca baik-baik sambil nanti lihat contoh soalnya. Nanti saya kabarin ya, mungkin kita agak tunda masuknya tidak di jam 10, tapi itu mungkin untuk lebih ke arah diskusi dan latihan.